SMKS Muhammadiyah 4 Sukoharjo yang saya hormati, para pemateri calon guru penggerak SMKS Muhammadiyah 4 Sukoharjo yang saya hormati pula, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini tanpa kurang suatu apa. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan, yang kelima inti, dan yang keenam penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Menuju acara yang kedua, yaitu kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ananda Rizky Putra Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Rizky Putra Zahra yang sudah menyampaikan kalam ilahi. Menuju ke acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin, dimohon untuk berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh bapak ibu guru, yang saya hormati pula para bapak ibu guru yang hari ini sedang belajar bersama-sama dalam program Guru Penggerak. Ada 3 orang, Pak Huda, Pak Widodo, Bu Siwati, yang saya hormati. Ya, alhamdulillah di sekolah kita terus berkembang. Harapan saya nanti dari 3 bisa terus, bahkan kalau bisa sampai 100% guru kita adalah guru yang bisa menjadi penggerak. Saya mengawali sudah menjadi pengajar praktek selama 6 bulan. Hari ini saya juga menjadi CGP. Tapi bedanya saya CGP Recognition, di mana saya juga bertugas menjadi fasilitator tingkat nasional. Jadi saya berharap Bapak Ibu nanti bisa terus mengembangkan diri. Ya. Jadi monggo nanti kalau ada bercita-cita sampai tingkat internasional. Ini patut kita syukuri bersama, di mana kita bersedia untuk mengembangkan diri, tidak stagnan dalam posisi masing-masing. Karena selama saya jadi fasilitator kemarin, ada yang usianya itu sudah 58 tahun, masih terus semangat untuk berupaya memberikan kontribusi positif, dan ini orang swasta. Ketika ditanya, dikonfirmasi mengapa, karena ingin mengabdikan sisa hidupnya untuk apa? Mendidik, menjadi generasi muda itu sebagai anak-anak yang soleh dan solihah. Ini yang patut kita syukuri. Salawat serta salam semoga terlimpah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Ini dalam absensi saya hormati ada beberapa yang belum bergabung karena masih menjalankan tugas dinas dari sekolah, dan ada yang belum tanda tangan tapi sudah saya anggap masuk. Ya, saya ucapkan terima kasih. Bertiga, Pak Huda, Pak Dr. Sabduwati memang meminta, Pak, kami mohon izin untuk bisa diseminasi paling hanya 10 orang. Tidak, Bu, saya menginginkannya seluruhnya. Biar apa? Mindset di kepala kita, mindset pembelajaran terutama bagi anak-anak kita itu bisa tumbuh. Hasil rakornas, rapat koordinasi, rapat kerja nasional yang saya ikuti selama 4 hari di Semarang. Jadi ketika Bapak Ibu guru libur Jumat kemarin, saya bertugas ke Semarang sampai hari Senin. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Di kepala sekolah itu tidak ada hari libur. Nanti pun siang saya harus menghubungi industri, di mana ada beberapa yang harus saya siapkan untuk ngejar SMKPK. Mohon doanya biar berhasil. Ketika dalam rakornas ada 2 pemateri yang betul-betul menggugah diri saya. Waalaikumsalam. Di usia saya sudah 50 tahun ini, saya merasa saya tetap harus berkarya. Jadi kalau rekan-rekan yang muda kok nanti stagnan, berhenti, saya khawatir ini menjadi tidak baik bagi pribadi. Padahal Rasulullah menyebutkan utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari kecil sampai kita meninggal nanti. Nah, dalam rakornas itu ada 2 pembicara yang saya betul-betul tertarik, dan ini terus saya belajar. Setiap hari saya buka YouTube-nya, saya belajar, saya catat.
Yang pertama Profesor Suyanto. Saya juga komunikasi langsung dengan beliau. Sampai saya dikirimi materi-materi penting mengenai perkembangan pendidikan. Alhamdulillah Indonesia itu di tahun 2023 berdasarkan penelitian cek PISA itu Indonesia ranking 2. Alhamdulillah mirisnya nomor 2 itu dari bawah, kalah dengan negara berkembang lain. Mirisnya kenapa? Ternyata ketika dicek itu yang menyebabkan Indonesia kalah, walaupun beberapa anak Indonesia itu banyak yang juara internasional di bidang matematik, di bidang sains. Kok bisa seperti ini? Ternyata itu diawali dari masyarakat Indonesia mayoritas itu memiliki paradigma berpikir yang disebut dengan fixed mindset, bukan growth mindset. Pikirannya tidak tumbuh. Maka beliau mengajarkan ini, yang saya terus pelajari. Ini saya baru dari 12 modul, saya baru selesai 2 modul. Karena saya tidak ingin belajarnya terburu-buru daripada nanti salah pengertian. Indikator, salah satu indikator fixed mindset itu muncul di sekolah kita. Makanya saya berharap desiminasi ini menjadi awal bagaimana kita membentuk diri kita menjadi growth mindset. Salah satunya apa? Pak, siswa di sekolah kita itu kan anaknya dibanding sekolah-sekolah mungkin negeri atau yang lain, itu anak yang lini kedua. Ini kayaknya sudah nggak bisa dikembangkan. Anak ini males, anak ini dibatasi. Padahal berdasarkan kenyataannya ada. Ini yang mimpin si Dirjen, ada yang ngajari langsung? Enggak. Didik langsung enggak? Hanya gini kan. Mereka berupaya sendiri. Tapi ketika kita sudah memandang anak kita itu bisanya begini, atau anak bisa bagus karena dia bakat. Jadi misalnya Mas Fitra, bakatnya panjang, suaranya apik, bakat, talenta. Itu indikator bahwa kita berpikirnya fixed mindset. Padahal yang namanya growth mindset itu salah satunya adalah anak semuanya pasti bisa, asal bersedia dan mau belajar. Maka guru penggerak ini saya dorong untuk bisa belajar terus. Pasti nanti punya kemampuan lebih. Saya pun ingin demikian. Itu berkaitan dengan growth mindset yang perlu kita pelajari bahwa kita harus maju. Maka saya yakin sekolah kita akan bergerak ke sana kalau kita memiliki pikiran yang tumbuh berkembang. Karena sejak kecil dulu kita tumbuh berkembang. Setiap hari ada saja hal-hal baru yang kita pelajari. Bahkan saya banyak juga belajar dengan anak-anak yang sekarang ada di sekolah kita. Kemudian selaras ini. Jadi ketika Profesor Suyanto itu menyampaikan, saya pahami gitu. Terus berikutnya, karena beliau menyampaikan hampir 1,5 jam, tidak ada audien yang sejumlah hampir 500 orang itu tidur. Betul-betul luar biasa menyampaikannya, padat berisi. Sampai istri saya tanya, ya apa Mas, bisa istirahat sejenak? Enggak, ini materinya maut-maut masalahnya, saya nggak mau ketinggalan. Luar biasa, sangat mau. Disambung dengan ada satu lagi, ya, yang pematerinya juga luar biasa. Barusan
Saya buka. Jadi materinya itu luar biasa. Dari seorang guru matematika. Guru matematika mampu mengajar matematika itu anaknya sukses luar biasa. Namanya Pak Ridwan, guru matematika. Yang hari ini jabatan beliau, kalau ada lomba matematika tingkat internasional harus izin beliau. Jadi jabatan beliau itu jabatan yang tidak sederhana. Jadi kalau ada lomba matematika tingkat internasional harus izin beliau dulu, baru lomba itu bisa dilaksanakan. Ini Pak Ridwan. Beliau awalnya dulu punya kursus matematika yang bayar. Kemudian beliau berpikir bagaimana supaya kursusnya itu luar biasa. Akhirnya beliau, silakan nanti dicari di internet, kursus bayar seikhlasnya, biaya seikhlasnya. Nah, beliau ini jadi pimpinan, salah satu anggota pimpinan Majelis Judasmen PP. Kenapa bisa demikian? Ternyata growth mindset itu mempengaruhi kita. Kalau hari ini saya kadang kalau berpikir itu bingung juga ya. Kita akan dihantam dengan ada P3K. Saya tidak menganggap itu sesuatu sing jangan kita enggak. Karena itu hak masing-masing. Tetapi kalau konsepnya seperti Pak Ridwan, rezeki itu bukan sekedar urusan duniawi ansih, tapi yang dikejar justru urusan akhirat. Maka beliau menyampaikan materi tentang, ini saya mau konfirmasi dulu ini, Pak, ini Bu Guru Matematika yang hadir Pak Dani, Bu Wati, Bu Alisa. 100 dikurangi 1 berapa? 99. Pak Khalid, 100 kurangi 1? 99. Tapi beliau mengatakan, kalau matematika menurut Al-Quran 99 dikurangi 1 adalah 799. Kok bisa? Ya, nanti dipelajari. Beliau menyampaikan dengan luar biasa. Dan kenapa bisa berpikir seperti itu? Karena hampir mayoritas masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, berhadapan dengan rezeki dan lain sebagainya, terutama mengajarkan kepada anak kita, sehingga anak kita sulit berkembang. Growth mindset-nya tidak berubah. Itu kenapa? Karena kita berpikir normalnya manusia. Berpikir normalnya manusia. Normalnya manusia itu selalu berpikir rasional. Enggak rasional. 99 dikurang ke 100 dikurang 1 ke 799. Kok bisa? Enggak rasional itu. Iya, karena berpikirnya rasional. Berpikir masalah harta, rezeki dan sebagainya, maka kita kalau pengen berkembang sebagaimana orang hebat yang beliau terapkan, sehingga hari ini kursus beliau berkembang se-Indonesia dan menghasilkan ahli-ahli matematika. Ini saya baca biografi beliau. Biografi beliau tidak dicantumkan dalam wujud tulisan, dalam bentuk video. Jadi sekarang kalau menampilkan biografi itu, kalau wujudnya tulisan, kurikulum vitae wujudnya tulisan, nggak keren. Jadi kerennya pakai video. Ini kalau tidak salah CGP juga diajari demikian kalau mestinya ya. Jadi sudah bentuk video. Beliau menyampaikan luar biasa. Kenapa beliau bisa seperti itu? Saya berharap ini nanti dari CGP akan sedikit menyampaikan bagian kecil supaya kita mampu bergerak
Dari orang yang berpikir rasional menjadi orang yang di atas rata-rata, berpikir supra rasional. Supra rasional itu apa? Bapak Ibu mampu meletakkan, kalau tadi 100 dikurangi 1 adalah 100 dikurangi 1 adalah 99. Itu karena kita meletakkan bola kita, pikir kita ada di kepala. Tapi kalau pengen sukses, maka kita harus sekarang belajar menaruh cara berpikir kita ada di dada. Maka saya jadi menyadari, Rasulullah dulu mengatakan bahwa ada segumpal daging, di mana daging tadi kalau bagus dia akan menjadi seluruh tubuh kita menjadi bagus, kalau jelek jelek. Ternyata di hati. Kenapa kok bisa 99 kurangi 100 kurangi 1 kok 799? Al-Quran menyatakan ketika kita berinfak 1, maka akan diberi ganjaran 700 kali 5. Beliau sadari itu dan sekarang beliau merasakan. Kalau kita tarik kembali, Masya Allah, saya merasakan tidak jauh. Contoh saya, jujur saja, saya kasih tahu ke panjenengan, bahkan sering ke anak. Contohnya saya nggak jauh-jauh. Ternyata saya sudah diajari sejak kecil oleh ayah saya. Ayah mengajarkan tentang ikhlas. Saya tidak menyadari. Saya baru menyadari ketika beliau meninggal. Ketika saya mengajar di SMK tahun berapa saya lupa, tapi lokasinya di gedung yang sana. Saya ditelepon Bapak. Bapak diperintah pimpinan daerah untuk jihad. Kira-kira oleh apa? Jawaban saya, nah kalau Bapak bersedia monggo. Saya mencoba mengamalkan sebagaimana yang Nabi Ibrahim bertanya ke Ismail, mengikhlaskan. Monggo Pak. Bapak pergi berangkat menemui pimpinan daerah. Kebetulan saat itu Pak Haji Muslim Rahmati almarhum, moga-moga dirahmati. Sampai di sana, Bapak telepon lagi sambil nangis. Saya kaget. Ada apa? Ternyata Bapak disuruh jihad 40 hari, yaitu segera mempersiapkan paspor dan visa untuk naik haji tanpa biaya. Masya Allah. Itu contohnya nggak jauh dari saya. Makanya saya menyadari di sini bahwa keikhlasan itu luar biasa. Berpikirnya sudah berpikir supra rasional. Jadi jangan yang rasional. Saya kadang juga heran. Bapak itu tiap tahun bisa korban. Padahal saya tahu dia itu setelah tidak mengajar di SMP, dia nggak bekerja. Bisa itu. Dari mana? Saya nggak ngerti. Tapi yang jelas perjuangan beliau ketika memimpin pimpinan cabang luar biasa. Siapapun yang mengajar pasti berat. Kondisi sehat maupun sakit. Maka jawabannya juga terakhir kemarin ketika beliau mau meninggal. Beliau di RSI itu dilayani luar biasa. Jadi Allah ketika beliau saya antar ke RSI, ketemu langsung sama ketua MPKU Mas Taufik Hussein. Saya manggilnya Pak Gus Ahmad. Tahu Bapak di RSI, maka seluruh fasilitas RSI langsung diperintahkan. Yang diperintah langsung direktur RSI, tolong fasilitas itu. Saya sambil mikir, aduh duitnya sekondi, karena fasilitasnya saat itu semua yang ada di RSI dikeluarkan. Sampai bangku bilang, ini orang sakit yang ICU di sini pun cukup, tapi kalau pengen ICU monggo, sudah siap ICU-nya. Dia bang, saya bilang, saya nggak ngerti. Ternyata apa? Selesai ketika saya mau pulang, saya sudah siapkan sebenarnya orang duit, karena saya hitung itu hampir puluhan juta itu habisnya. Saya sudah benar orang ya aku tanya. Ternyata ketika mau pulang langsung, bahkan yang mengunjungi bapak itu Pak Direktur langsung, Direktur, Pak semuanya sudah siap,
Yang penting bapak nyaman di situ. Saya nggak paham saat itu. Ketika pulang, ternyata pasti sudah monggo bapak diantar pulang, bisa dimakamkan. Lah urusannya sih sudah selesai, difasilitasi. Itu ketika kita berupaya, growth mindset-nya muncul, suprarasional kita kembangkan. Nah, bagaimana caranya? Nanti kapan-kapan kita pelajari lebih detail. Nah, saya berharap Bapak Ibu hari ini bukan sekedar bertiga itu melaksanakan tugas CGP, tapi saya berharap nanti tolong dibukakan dan kita belajar maksimal tentang bagaimana pembelajaran di sekolah kita agar menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi, kalau kita senantiasa menutup diri, kemudian tidak berupaya menjadi lebih baik, ya kita akan berhenti sebagaimana orang normal biasanya. Tapi kalau kita melejitkan diri, mari kita bisa. Saya sudah nyatakan hari ini saya sedang berusaha untuk bisa melaksanakan tugas menjadi fasilitator nasional untuk CGP Angkatan 11. Dan tugas saya itu harus saya gunakan mengembangkan sekolah, karena perintahnya demikian. Cuman saya nggak tahu nanti, karena kalau kita ditetapkan sebagai SMKPK, saya sebenarnya tidak boleh mengikuti CGP Recognition, karena kepala sekolah sudah akan terlaksanakan ketika melaksanakan program yang demikian. Tapi saya berusaha bagaimana kita berusaha menjadi terus makin lebih baik. Potensi panjenengan bisa, banyak peluang untuk panjenengan bisa melejitkan diri sampai tingkat nasional. Saya dengar informasi Pak Widodo itu sebenarnya sudah diminta ke Sulawesi, ya Pak. Sulawesi teman Sulawesi. Jadi iman-iman bisa pesawat sampai ke sana. Tapi karena CGP ditunda dulu. Masih itu senapun saya harusnya dipanggil untuk ikut diklat di Sulawesi. Pembiayaan dari Nasional. Jadi mari kita wujudkan diri kita. Kita pastikan kita punya kualitas dan semua panjenengan bisa. Bukan karena bakat, bukan karena apa, tapi panjenengan pasti bisa. Selamat ber-in-house training, moga-moga bermanfaat, semoga berkembang. Saya nyatakan kegiatan ini dibuka. Mari bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Menuju ke acara inti, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak SMKS Muhammadiyah 4 Sidoarjo. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada para pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man la hawla wa la quwwata illa billah. Yang pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sofikur Kepala SPD MC yang telah memberikan kesempatan kepada kami bertiga untuk memaparkan diseminasi terkait dengan budaya positif yang ada di SMK Muhammadiyah 4 Sidoarjo. Ya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu Bapak, alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul, ya. Ya, saya sendiri Khairul Huda, kemudian Pak Widodo dan Bu Sriwati, kami selaku calon guru penggerak angkatan 10, ya, di Kabupaten Tegal. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan sedikit banyak sharing dengan Bapak Ibu semuanya terkait dengan budaya positif. Ya, sebelum kita lebih dalam mempelajari atau lebih dalam kita berdiskusi tentang apa sih sebenarnya budaya positif, ya, sepertinya Bapak Ibu semua kok dari tadi saya pantau relatif tegang, ya, untuk menurunkan tensi tegang panjenengan semuanya. Baik, saya ada sedikit ice breaking Bapak Ibu, ya, baik, bisa dipantau di depan, ya. Ya, jadi
es breaking ini ya ada palu, kemudian ada love begitu, kemudian ada gambar ikan. Ya, silakan mungkin Bapak Ibu ada yang mau mencoba menebak. Oke, silakan. Ya, sepertinya ini antusias sekali Pak Indra pertama ini ya. Saya beri kesempatan untuk Pak Indra, boleh. Kira-kira apa Pak Indra? Luna. Apa Pak Indra lebih keras? Cinta Luna. Lucinta Luna, apakah betul? Ya baik, kita lihat ya Bapak Ibu. ada palu tapi pannya disilang begitu ya. Ada cinta, kemudian ada itu kan gambar apa kira-kira? Ikan tuna, tapi L-nya diganti T. Baik, jawabannya jeng. Iya, betul sekali. Lucinta Luna ya. Ini tidak ada tendensi apa-apa, tapi luar biasa kepada Pak Indra Misa yang sudah mencoba menebak. Saya ingin mengucapkan salam bahagia kepada Bapak Ibu semuanya ya. Kita di sini belajar bersama-sama untuk berkolaborasi dan demi mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SMKS Muhammadiyah 4 Sidoarjo. Baik, Bapak Ibu, pada disiplin positif atau budaya positif ada dua hal yang menjadi tujuan utamanya. Yang pertama yaitu kita akan berbagi konsep terkait budaya positif itu sendiri. Jadi barangkali Bapak Ibu pernah mendengar budaya, pernah mendengar positif, tapi kalau menjadi budaya positif itu seperti apa? Kemudian kita juga akan bersama-sama berbagi pengalaman penerapan budaya positif ya. Sekalipun nanti tidak saya penuh yang menyampaikan karena kami bertiga kita bagi jobnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sekarang kita mulai menuju apa sih budaya positif. Sebelum saya klik untuk jawabannya, karena ini bukan jawabannya, saya ingin mengetahui mindset dari Bapak Ibu semuanya sebenarnya apa sih budaya positif, atau apa yang terngiang ketika ada dua kata ini budaya positif. Boleh dari Bapak Ibu ingin menyampaikan apa idenya atau yang tergambar di Bapak Ibu. Mungkin ada sebelum saya menjelaskan lebih lanjut budaya positif. Baik, ada Bapak Ibu atau belum tergambar sama sekali? Oh iya, Pak Budi lagi ternyata, ini semangat sekali. Pak Budi, apa Pak Budi kira-kira ketika ada istilah budaya positif, Pak Budi? Terima kasih. Jadi budaya positif adalah perilaku atau kegiatan yang dilakukan sehari-hari atau diterapkan dalam sebuah sekolah kalau kita SMK ya. Kemudian budaya atau perilaku tadi kita biasakan, kita laksanakan terus-menerus yang membentuk karakter yang baik, perilaku yang baik, kedisiplinan yang baik. Misalnya contohnya membersihkan ruangan atau lingkungan. Anak-anak kalau melihat sampah diambil. Nah itu jadi budaya itu adalah sesuatu yang diterapkan, dilaksanakan terus-menerus yang sifatnya untuk memperbaiki atau meningkatkan karakter atau perilaku siswa seperti itu Pak. Yang mungkin bisa dibutuhkan oleh perusahaan nanti atau bagaimana dia nanti meniti karirnya biar sukses dari sisi belajarnya, dari sisi prestasinya nanti saat masuk ke dunia kerja dan sebagainya. Begitu Pak. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Iya. Saya kira boleh beri tepuk tangan lagi kepada Pak Budi untuk dua kalinya ya. Luar biasa paparannya, padahal belum saya coba jelaskan lebih detail. Baik. Jadi sudah mencoba mengkorelasikan, mencoba mengkoneksikan bagaimana kita di SMK, bagaimana di SMKS 4 ini atau SMKS Muhammadiyah 4 Sidoarjo ini, kemudian bagaimana penerapannya ya, seperti itu. Baik. Jadi betul sekali pada prinsipnya bahwa budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai, ya. Jadi keyakinan secara universal dan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah dilaksanakan, ya. Dan kegiatan itu tentunya berpihak kepada murid. Jadi murid itu ya nyaman, dilaksanakan dengan penuh sukacita, tidak ada gundel, tidak ada hal yang kemudian membuat sedih, ya. Kemudian akhirnya nanti berkembang. Ya betul sekali karakternya, ya secara karakter. Maka di sini ada
Bapak Ibu pernah mendengar tentunya karakternya, ya, karakter profil pelajar Pancasila. Ini memang sudah digaungkan dan disosialisasikan sampai akhirnya muncul program apa Bapak Ibu? P5, kan begitu. Ya. Kemudian budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma. Nah ini yang kemudian kita perlu tahu juga. Apa sih sebenarnya budaya positif yang kemudian ya bersinggungan dengan paradigma tentang teori kontrol? Ya, baik, saya lanjutkan. Ya, jadi pada konsep inti budaya positif, Ibu Bapak, ya, ini ada paling tidak 6, ya, ada 6 submateri yang kita perlu ketahui, ya. Jadi budaya positif ini kemudian ada sub-subnya dibagi menjadi 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya ada teori motivasi. Ya, di sini ada hukuman, kemudian penghargaan, kemudian ada restitusi. Saya kira sudah mulai asing ya, Bapak Ibu ya. Baik. Kemudian ada keyakinan kelas, bagaimana menyusun sebuah keyakinan kelas. Kemudian dilanjutkan kebutuhan dasar manusia. Bagaimana seorang murid itu kebutuhannya harus tercukupi supaya ketika ikut pembelajaran, ya, mengikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada restitusi 5, posisi kontrol, dan selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ya, ini materi-materi yang cukup padat, yang insya Allah pada kesempatan pagi sampai menjelang siang akan kita diskusikan secara bersama-sama. Ya. Baik, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ibu Bapak, ya, pada kesempatan ini juga saya akan mencoba memaparkan. Nah, ada kesempatan lagi bagi mungkin Bapak atau Ibu, kita akan mencoba ya role play ya, bermain peran ya. Di sini bisa sambil juga diamati oleh Bapak Ibu ya, ada si A dan si B ya. Si A tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangannya ya, yang coba bayangkan bahwa sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangannya ya. Dengan kepalan tangannya tadi, bagaimana caranya untuk menjaga supaya kepalan tangannya itu ya sekuat tenaga supaya terlindungi apa yang ada di kepalan tangannya. Kemudian si B adalah rekan satunya. Tugas rekan satunya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda tadi. Ya, boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang. Siapa kira-kira yang tidak butuh uang, Bapak Ibu, untuk saat ini? Ya. Kemudian, apakah bersedia untuk membuka kepalanya? Kan itu ya. Kira-kira kita coba mempraktekkan Bapak Ibu ya. Ada yang mau menjadi volunteer atau saya tunjuk kira-kira ini ya. Baik, sepertinya tadi ngacung-ngacung tapi belum dapat kesempatan. Saya minta mungkin Pak Gali ya, Pak Gali ya, bisa ke depan ya. Pak Gali menjadi si A ceritanya. Kemudian iya, Pak Presti ya, sekalian biar dekat menjadi si B gitu. Nah, silakan kepada Pak Presti ya, saya beri ada kertas ya, ada kertas, mohon maaf di sini. Pak Gali di sini, silakan kira-kira menurut Pak Gali bisa ditulis barang, benda atau sesuatu yang menurut Pak Gali itu sangat berharga di kehidupan Pak Gali. Boleh ditulis, ya ditulis, kemudian nanti bagaimana tulisan itu digenggam erat oleh Pak Gali. Ya. Nanti berkesempatan Pak Presti bagaimana caranya untuk membujuk, untuk mengintimidasi bahkan ya. Yang penting tidak perlu ya main tangan ya Pak Presti ya. Ya,
Jadi bahkan mungkin dia ajak-ajakin, ditawari uang dan seterusnya, boleh. Sekarang saatnya Pak Galih untuk menggam Pak Galih ya, seperti yang dicontohkan pada yang sudah ada di slide ya. Baik, silakan. Gimana caranya Pak Presti untuk meyakinkan, untuk membujuk Pak Galih supaya bisa terbuka? Bisa terbuka atau tidak? Silakan coba bagaimana caranya. Iya. Boleh dengan cara apa saja, yang penting tidak dengan anarkis ya, silakan. Bahaya kalau anarkis ya, nanti urusannya. Iya, silakan Pak Presti, bagaimana cara Pak Presti untuk membujuk? Boleh. Mau pakai mic supaya jelas? Boleh. Iya, silakan. Silakan Pak. Rayu Pak. Ya, Rayu boleh. Baik Pak. Iya. Duluan ini. Iya, boleh. Silakan. Gimana caranya? Nanti sore ada kegiatan ya Pak? Ada Pak. Iya. Mungkin kita bisa bersama-sama untuk berkegiatan nanti sore ya. Iya Pak. Sambil paling tidak ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Oh iya, apa itu yang mau disampaikan Pak? Kira-kira kok dari tadi Pak Galih terus menggenggam tangan hijau. Ini ada hal yang sangat berharga untuk kehidupan saya Pak. Wow. Bolehkah saya tahu nih Pak, sebagai teman baik ya. Iya, silakan. Tahu apa sih isinya yang dipegang Pak? Ini hal yang sangat berharga Pak, rahasia dong Pak. Iya. Ini memang Pak Galih kekeh ya, kuat. Oke Pak. Iya. Wajar Pak. Iya. Kayak gini, sebenarnya saya juga ingin sekali itu untuk melihat apa sih sebenarnya di dalam Pak Galih ya. Tapi dengan cara yang lebih halus. Kita berteman baik dan sahabat. Iya. Oke Pak. Siap. Oh, ternyata baik. Iya. Sekarang misalkan saya ada tawaran Pak. Oh iya Pak. Ini sungguh sangat membutuhkan baik Pak. Tapi dengan syarat Kira-kira apa yang mau Anda tawarkan? baik kita berdua aja yang tahu ya. Iya. Jangan ada yang lain, tapi ini benar-benar membuat Pak Galih sangat-sangat lebih keuntungannya besar. Untungnya lebih besar. Baik, kira-kira misalkan Iya, iya kan? Wah, ini lebih dari mobil Pak. mobil rusak kok. Belum bisa Pak. Dengan harta yang sangat tak ternilai ya, ukuran dari apa ya? Harta itu ternilai Pak. Apa yang harta yang tidak ternilai? Berarti apa yang Bapak berikan itu lebih dari Ini lebih Pak, ini lebih dari investasi apapun Pak. Baik. Ya, terima kasih untuk Bapak berdua. Baik, saya masih berdiri di depan ya Bapak-bapak ya. Terima kasih. Sebelum ini yang digenggam mungkin kita perlu tahu ya. Karena ini kita sedang bermain role play ya. Bermain model ya. Jadi iya, apa yang terjadi tadi? Ya, tadi Pak Prati sudah mencoba ya dengan upayanya, dengan segala cara ya, bahkan menawarkan sejumlah harta, mungkin benda yang luar biasa, tapi Pak Galih tidak mau, karena masih bersikukuh untuk mempertahankan, karena ada hal yang memang perlu dijaga ya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya di sini yang kemudian ya kita perlu tahu juga kira-kira Pak Galih apa yang di genggaman Pak Galih. Jadi yang saya tulis ini aset Pak. Aset. Asetnya apa kira-kira? Aset itu, kalau menurut saya sih, jadi seperti
harta yang sementara ada terus keluarga juga itu menurut saya aset saya. Iya, jadi termasuk aset itu ada anak, ya istri, kemudian ada harta saat ini yang dimiliki, sehingga tidak bisa ditukar dengan benda yang mungkin istilahnya diganti mobil, harta yang sekiranya itu mahal kan begitu ya. Jadi pada kesempatan pagi ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita sendirilah sebenarnya ketika kita memegang kontrol itu ya dengan kepala kita ini sebenarnya ya ini akan membuka atau menutupnya itu tergantung pada diri kita masing-masing. Seberapa kuat, seberapa kebutuhan dasar kita yang sesungguhnya untuk mempertahankan, untuk melindungi tadi yang Pak Gali sampaikan, aset yang dimiliki. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk beliau berdua, luar biasa ya. Tidak salah ketika di sini kolaborasi ada Bapak guru bahasa Indonesia dan guru teknik ternyata juga bisa bermain peran. Baik, Ibu Bapak sekalian ya, masih kita lanjutkan karena ini materi juga tentunya sebenarnya sangat menarik, tapi memang harus kita lanjutkan gitu ya. Pada prinsipnya untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, tentunya hal ini diawali dengan merubah cara pandang kita akan murid itu sendiri, yaitu tentang teori kontrol ya, dapat digunakan guru ketika menghadapi murid. Bapak Ibu sekalian, di sini ada teori-teori yang barangkali ya kita sering melaksanakan sendiri atau bahkan kita mendengar ya atau membaca. Ya, guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Ketika kita sambungkan dengan tadi seseorang memegang tangannya, apakah itu akan terwujud secara langsung bahwa guru itu bisa mengontrol murid sepenuhnya, kan gitu ya. Selanjutnya, ilusi yang selanjutnya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya. Kemudian yang saya lanjutkan ini terkait miskonsepsi ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Barangkali ketika kita secara tidak langsung menyindir seseorang, menyindir anak kita, ya, mengkritik secara langsung atau tidak langsung, ternyata ingin tujuannya ingin menguatkan karakter, apakah ini benar? Nah, ini. Dan selanjutnya adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pernahkah Bapak Ibu ketika mengajar, ketika di posisi tertentu memaksa murid kita? Ya, sering atau sering? Ya ini. Jadi beberapa konsepsi yang di sini dijelaskan ya oleh Dr. William Glasser ini ya, teori kontrol yang demikian kurang tepat ternyata Bapak Ibu. Ya. Kenapa demikian? Mari kita lihat ya lebih detailnya. Jadi perubahan paradigma di sini tadi stimulusnya ya realitas kebutuhan kita sama. Karena menganggap realitas kebutuhan kita sama. Padahal sebenarnya ya menurut teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita itu pasti setiap individu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama dengan cara pandang yang sama. Ternyata menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran cara pandang yang berbeda-beda. Ya, seperti tadi simulasi yang dilakukan oleh Pak Gali dan Pak Presti tadi, ya, karena punya cara pandang yang berbeda pastinya setiap orang. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seringkali ketika kita ada anak terlambat, anak tidak mengerjakan PR dan seterusnya, ya kita fokus dan sangat fokus dengan kesalahan anak tersebut. Kira-kira betul atau betul? Ya, ini adalah yang disampaikan oleh Dr. William Glasser ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak melakukan kesalahan, ketika anak melakukan sesuatu yang benar, pasti ada tujuannya, ada alasannya, kan gitu. Makanya perlu kita konfirmasi ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya. Pada stimulan respon ini tadi ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi Pak Gali tetap bersikukuh untuk mempertahankan kepala tangannya supaya tidak terbuka. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ternyata tidak sepenuhnya karena
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini menurut teori kontrol. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kemudian yang tepat adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang kalah. Berpikirnya adalah bagaimana kita menang dan menang. Nah, ada teori motivasi perilaku manusia Dan Gassen 2004 ya. Ini beliaunya menyampaikan di tahun 2004. Kalau dilihat ditarik mundur berarti sudah berapa tahun Ibu Bapak? 20 tahun yang lalu teorinya. Ternyata dipakai, masih nyambung ya. Jadi ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik ya Bapak Ibu. Apa sih? Kalau ekstrinsik ini yang dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang melakukan itu akan bertanya-tanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Khawatir kalau kena hukuman. Motivasinya takut kalau kena hukuman. Melakukan sesuatu takut karena kena hukuman. Ya, seperti itu. Itu motivasinya dari siapa? Bisa ya orang lain, bisa pimpinannya, bisa seniornya dan seterusnya. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan tadi, ya imbalan senyum, kemudian juga ingin mendapatkan hadiah atau getting something, mendapatkan uang tadi, ya. Biasanya orang yang melakukan itu akan ada pertanyaan pada dirinya, apa yang akan saya dapat kalau saya melakukan itu? Karena motivasinya bukan dari diri sendiri. Nah ini Bapak Ibu, ketika motivasinya sudah dari diri sendiri, ya dia akan menjadi orang yang mereka ingat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seringnya orang yang melakukan itu akan ada di benaknya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Karena tulus dari dirinya, melakukannya, motivasinya ini menjadi PR bersama. Bagaimana kemudian menumbuhkan motivasi apa Ibu? Bapak Ibu, intrinsik dari dalam diri siswa ataupun murid kita. Iya. Kemudian saya lanjutkan. Barangkali ini ada sesuatu yang akan menjadi kontradiksi bagi kita. Kita perlu pelajari juga. Di sini ada hukuman dan penghargaan, Bapak Ibu. Iya. Menurut Alfie Kohn, ya dalam bukunya Punish by Reward, ini tarik mundur lagi 1993 Bapak Ibu, ya. Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang, ya, yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini menurut beliau ya. Maka apakah yang kita lakukan di sekolah ini, ya demikian? Nah, kita perlu kaji bersama. Kasus 1. Suatu kali ada seorang yang bernama Eva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak terdiam atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Eva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagah pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Eva yang berbicara tergagap karena kaget. Ya, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Eva mentertawakannya, ya, temannya di pojok kanan, pojok kiri, hahaha dan seterusnya, ya. Kemudian di situ Eva merasa malu yang semalu-malunya, malah minta, ya, Eva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan atau menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Guru tadi, Pak Seno. Otomatis kelas menjadi gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat Eva di depan. Kira-kira ada sebuah pertanyaan, Ibu Bapak. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Eva? Kira-kira terus kemudian mengapa? Kira-kira ini Pak Seno ini sedang melakukan apa kepada Eva? Bullying ya. Menghukum ya. Iya, bullying. Apakah kita diperkenankan demikian? Iya. Jadi negara juga sudah mengincarkan bagaimana say no to
ya bullying ya. Menurut Anda tindakan pasien terhadap IVA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman ya, menghukum ya. Padahal kita belum tahu lebih detail ya. Kemudian kita langsung ya punish si anak. Ibu bapak, ya baik. Di sini yang menjadi hal yang perlu kita lihat bersama. Ketika pengaruh buruk penghargaan terhadap anak menurut ya di sini memberikan pengaruh jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Penghargaan diberikan untuk membuat seorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaannya. Ya. Ini. Kemudian menurut ini penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan suatu syarat. Iya, harus bersyarat. Iya. Kalau tidak memperoleh syarat itu bisa jadi anak kecewa. Kemudian penghargaan juga kadang-kadang merusak hubungan. Kenapa demikian? Ya. Iya, bisa jadi karena tidak bisa ada kontrol diri anak antar anak, maka ada muncul iri, ya si A dapat terus saya tidak dan tidak pernah mendapat hadiah dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini Bapak Ibu, ya ini sudah hampir di materi puncak untuk bagian saya, perbedaan hukuman, konsekuensi dan persekusi. Kecenderungannya Bapak Ibu, setiap hukuman itu bersifat tidak rencana atau tiba-tiba. Tadi peristiwa Pak Seno tadi, anak yang tidak fokus langsung saja kita belum konfirmasi langsung diberi hukuman, bersifat satu arah, langsung kita yang ngasih hukuman. Ya. Berupa bisa jadi berupa fisik, bisa berupa tamparan, ditendang. Kalau tadi berupa bullying dengan kata-kata, bisa jadi. Kemudian konsekuensi kalau konsekuensi sudah terencana ya, atau sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data atau yang umumnya dapat diukur. Ini konsekuensi. Ya, ada aturan, konsekuensinya demikian. Aturan sekolah demikian, konsekuensinya demikian. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, ternyata kita pelajari di proses ya calon guru penggerak ini ada istilah restitusi. Proses ini yang barangkali kita perlu coba ya, perlu diterapkan ke anak-anak. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mencoba mencari solusi dan memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tadi ada motivasi yang muncul dari dirinya sendiri. Motivasi intensif. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita coba menganalisa dari tabel ini. Kira-kira kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, kira-kira apa hukuman atau konsekuensi? Ditahan dulu sambil nanti dibaca, kira-kira nanti pas atau tidak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat jadi di sekolah. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up berapa? 15 kali, 20 kali, 100 kali. Iya. Kita pernah? Iya. Sering begitu ya. Mari kita lihat bersama. Kita belajar bersama Bapak Ibu. Ternyata ada pembelajaran yang luar biasa di sini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira kalau yang pertama itu apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Kalau nulis 100 kali 1000 kali hukuman ya. Kalau lari hukuman juga. Melihat konteksnya. Kalau membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis konsekuensi ya. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker. Iya, ini mungkin pas ketika corona ya. Baik, kira-kira seperti ini ternyata. Hukuman ya, membersihkan konsekuensi, dan ini push up 15 kali hukuman, menggantikan kertas karena ada urusan merusak yang menjadi tanggung jawabnya. Ini sebagai gambaran Bapak Ibu. Teori-teori sudah ada ahlinya. Sedangkan bagaimana kita menyikapi kondisi saat ini? Ibu Bapak sepertinya sudah mulai agak
ini fokusnya. Ya, saya minta kalau saya bilang tepuk 1, ya, baik. Kalau tepuk 1 begini Bapak Ibu ya. Kalau tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, baik. Dengan hormat, meskipun Bapak Kepala Sekolah karena di sana minta berdiri seluruhnya juga. Mari meregangkan otot-otot ya sebelum dilanjut oleh pemateri berikutnya. Baik. Cluenya adalah ketika saya bilang tepuk 1 berarti tepuk. Kalau tidak ada tepuknya berarti tidak tepuk. Baik, kita fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, sepertinya ada yang tidak fokus. Apa cluenya tadi Bapak Ibu? Harus ada tepuknya. Baik. Terima kasih banyak, bisa kembali duduk ya. Baik. Jadi ternyata begitu banyak hal-hal yang perlu kita pelajari kembali. Kita kondisikan bagaimana apa teori-teori yang ada, kemudian kita relatekan dengan di SMK apakah bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Saya cukupkan, semoga menjadi manfaat pada kesempatan hari ini bagi saya dan Bapak Ibu seluruhnya. Akan dilanjutkan untuk sesi selanjutnya yaitu Bapak Widodo. Kepada Bapak Widodo dipersilakan. Bismillah. Sebelumnya Bapak Ibu semua mohon izin saya untuk berdiri di hadapan panjenengan semua. Saya berdiri di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Sofyan Gurkal selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Empat Sukoharjo. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf karyawan SMK Muhammadiyah Empat Sukoharjo. Alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini kita bisa berjumpa untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita SMK Muhammadiyah 4 Sukoharjo. Alhamdulillah tadi sudah dibuka dengan sangat luar biasa oleh Bapak Khairul Huda selaku CGP juga. Saya juga selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal ingin menyampaikan beberapa materi. Di sini saya kebagian materi pada bagian keyakinan kelas dan juga nanti ada di 5 kebutuhan manusia. Nah, sebelum masuk ke materi, monggo sambil bisa dinikmati snack-snack ala kadarnya, bisa sambil berjalan dan menghambat karena ini juga Jumat, semoga bisa selesai. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal atau beberapa materi yang ada, mungkin dari Bapak Ibu semua pernah melaksanakan atau mungkin pernah membuat keyakinan kelas yang ada di kelas Bapak Ibu aku. Mungkin sudah ada yang melaksanakan atau mungkin baru tahu hari ini. Monggo Bapak Ibu mungkin sudah ada yang pernah melakukan. Nah, keyakinan kelas apa Pak? Mungkin ada yang belum tahu bahkan. Atau mungkin bisa kesepakatan kelas. Ya, pernah nggih Bapak Ibu? Kesepakatan kelas itu bedanya dengan aturan itu apa Bapak Ibu? Kesepakatan berarti kedua pihak. Kalau aturan Bu Didi mungkin apa? Oke, jadi kalau aturan itu dibuat oleh salah satu saja dari satu orang, satu person saja. Nah, di sini kita buat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi semoga ini juga nanti bisa diterapkan di sekolah kita. Nah, keyakinan sekolah sendiri di sini adalah untuk menimbulkan kembali budaya positif yang ada di kelas kita, sekolah kita, lingkungan kita, yang didasari oleh motivasi dari diri sendiri. Kenapa dari diri sendiri? Dan tahu kenapa dari diri sendiri? Ya, sama seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Didi tadi. Ya, betul Pak Budi. Timbul dari anak, barusan bilang anak mana gitu? Ya. Jadi itu timbul atau motivasinya itu ada dari anak-anak itu sendiri, bukan berarti oh Bapak Ibu guru yang membuat ya wis berarti kita tinggal menjalankan. Tidak. Jadi di sini pengertiannya keyakinan kelas. Jadi nantinya adalah kita sebagai guru, kita sebagai pemimpin. Pemimpin apa kalau di kelas itu namanya? Pemimpin pembelajaran,
Kalau kita di kelas sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus bisa menghandle, kita harus bisa memimpin bagaimana suasana kelasnya agar terlihat lebih asik, lebih nyaman, tidak tertekan dan lain sebagainya. Mungkin sebelum masuk ke materi lagi, saya kasih ice breaking game. Kalau Pak Huda itu kan saya sudah tepuk tangan, kemudian ada beberapa soal juga. Saya juga akan menggunakan, tapi tidak menggunakan gerakan. Mungkin Bapak Ibu bisa menirukan yang saya katakan. Clue-nya itu adalah tirukan saya. Ngerti J? Oke, biar suasana semangat lagi, kita tidak ngantuk lagi. Clue-nya tirukan saya. Jadi yang saya katakan nanti bisa ditirukan. Kanan. Oke, habis ini yang kompak lagi deh. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan, kiri, kanan. Nah, sekarang ada berapa kata kanan yang sudah saya katakan? Loh, cluenya apa tadi cluenya? Tirukan saya. Berarti gimana harusnya? Nah, ada berapa kata kanan yang sudah dikatakan tadi? Waduh, ini masih fokus G. Nah, itu sebagai ice breaking saja. Jadi clue-nya itu adalah tirukan saya. Kalau saya bilang kanan, ya kanan, kiri ya kiri. Saya bilang panjang sekali tadi, nah tirukan bla 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 bla, ya harusnya juga mengikuti. Jadi seperti itu. Nah, itu juga bisa nanti digunakan Bapak Ibu guru untuk apa? Mencairkan suasana kelas. Misalkan anak-anak sudah mulai ngantuk, atau mungkin ini ya saya juga mengalami ketika di jam-jam habis zuhur atau udah siang, itu kan mas banyak sekali yang mengantuk, ya kan? Bisa diselingi dengan ice breaking. Banyak sekali tutorial di YouTube, banyak sekali video-videonya dan juga materi itu. Kita lanjut. Tidak banyak nanti materi yang akan saya sampaikan, nanti kita akan mempraktekkan juga di sini. Nah, kenapa kita juga harus membuat sebuah keyakinan kelas? Kenapa kita buat keyakinan kelas? Bukan peraturan. Kalau tadi sudah ada yang menggambarkan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kita buat bersama-sama dari dua pihak, ya kan? Tapi kalau misalkan peraturan itu dari satu pihak. Nah, di situ dikatakan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan yang telah dibuat dan disepakati oleh siswa itu sendiri daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna yang siswa mungkin tidak mengerti maksud dan tujuannya. Mungkin dari kita juga sudah ada dari kita mungkin Bapak Ibu guru menerangkan di awal, kalau ada anak yang terlambat masuk, mungkin di awal kita belum membuat kesepakatan, nanti silahkan push up dulu, atau anak yang terlambat lebih dari 30 menit sudah saya alpa dan lain sebagainya. Mungkin 1-2 anak paham dengan perkataan seperti itu, ya kan? Tidak semuanya bisa mengerti maksud dan tujuannya itu seperti apa. Ini akan berbeda ketika di awal pembelajaran, ketika mungkin bisa diterapkan besok di semester ganjil tahun ajaran baru, kita buat kesepakatan di awal. Ketika ada anak yang terlambat masuk seperti apa? Apakah diizinkan masuk atau enggak? Nah, itu kita buat bareng-bareng. Guru dan siswa harus saling sepakat. Ngerti kan? Nah, jadi ketika guru dan siswa sudah sepakat, ketika kita menjalankan di pertemuan-pertemuan berikutnya, itu tidak ada ganjalan, tidak ada rasa lah kan dulu saya nggak tahu, lah kan itu yang buat dengan dok atau yang lain sebagainya. Itu juga nantinya mohon maaf, itu juga akan kembali ke guru juga. Bahkan kemarin saya sudah pernah buat, ketika ada guru terlambat, misalkan sampai berapa menit, siswa terlambat sampai berapa menit, itu ada konsekuensi juga. Nek gurunya lebih gimana Pak? Kita buat juga ya seperti itu. Jadi pernah juga kalau gurunya lebih dari 10 menit harusnya gimana? Kalau gurunya 10 menit lebih dari 10 menit, mereka mengatakan jam kosong. Sepakati boten nek kados niku. Boten juga boten. Nah, ketika pas itu saya juga pernah mengalami ketika membuat kesepakatan, Pak, nanti misalkan jenengannya terlambat gimana? Itu juga konsekuensi juga bagi saya. Ketika saya tidak ada mungkin
tugas, dipanggil Pak Sofik, atau mungkin tidak ada tugas keluar dan lain sebagainya tanpa keterangan, saya juga menerapkan hal tersebut. Kalau saya lebih dari 10 menit, berarti kelas dibuat jam kosong, tapi saya tetap ada di kelas, berarti tidak pelajaran, kita isi dengan yang lain. Ya, itu konsekuensi juga Bapak. Ketika saya terlambat lebih dari 10 menit tanpa keterangan, kalau misalkan saya ada dipanggil atau yang lain sebagainya, itu beda cerita. Itu juga diterapkan. Dan alhasil alhamdulillah anak-anak juga tertib. Pernah juga ini tetangga sendiri Mas Pak Ari 11 RPL 2 Mas Rizky Maulidan. Itu ketika nggak berangkat itu pernah sampai mbahnya itu datang ke rumah mengizinkan, Pak mohon izin Rizky nggak berangkat. Biasanya kan lewat WA atau yang lain sebagainya, itu sampai datang ke rumah. Ada juga Mbak siapa itu yang anak legend sana, Karisma, itu orang tuanya juga telepon ketika pembelajaran nggak berangkat, sampai telepon ke saya langsung. Itu juga alhamdulillah berarti berjalan dengan baik. Itu juga butuh konsisten dari kita semua. Kita lanjutkan. Nah, di sini adalah prosedur bagaimana kita untuk membuat sebuah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama kita mestinya harus menyampaikan kenapa kita harus membuat sebuah membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi siswa tidak ujuk-ujuk keyakinan kelas. Mereka malah bingung, apa Pak keyakinan kelas? Ya kan? Nah, di sini kita singgung terlebih dahulu. Keyakinan kelas itu apa toh? Tujuannya itu seperti apa toh? Itu dibuat untuk apa? Biar anak juga mengetahui terlebih dahulu. Berikutnya yang kedua, menyampaikan teknik pembentukan keyakinan kelas. Ini mau dibuat seperti apa? Contoh di bawah itu ada gambar, kita bisa menggunakan yang namanya post-it. Jadi kertas-kertas kita tempel-tempelkan. Anak membuat tulis-tulisan, kita tempelkan di depan. Nanti akan dipilah-pilih. Kalau kita kan nggak pakai ini, nanti kita bisa juga pakai Padlet. Kita pakai handphone masing-masing atau laptop juga bisa. Nanti akan kita terangkan di sini. Itu juga bisa. Kita pakai teknik yang seperti apa, bisa menyesuaikan kondisi di sekolah masing-masing. Kemudian penulisan usulan keyakinan kelas. Berikutnya penyampaian usulan keyakinan kelas. Jadi diusulkan semuanya kita tampung terlebih dahulu. Semua keyakinan yang dari siswa, dari kita tampung, kita tempelkan, kita baca bareng-bareng nantinya. Kemudian kita pilih. Yang kelima itu kita pilih. Yang keenam kita sepakati keyakinan kelas yang mana yang akan kita jalankan. Bukan berarti semua dari siswa kita terapkan semua, enggak. Mungkin sisi sebelahnya atau mungkin sisi kurang efektifnya dari anak itu kan kadang sok letaliti, celelean, ya kan, menulisnya sembarangan. Itu tidak semuanya kita terapkan di situ. Kemudian ubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Dan terakhir pembuatan karya keyakinan kelas. Karya itu seperti apa? Kita bisa menerapkan pada kertas asturo. Kita bisa membuat dicetak secara print out. Setelah itu apa? Kita tempelkan di kelas. Seperti itu, G. Itu prosedur pembuatan keyakinan kelasnya. Nah, keyakinan kelas sendiri adalah berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kalimat keyakinan kelas harus merupakan kalimat yang positif. Maksudnya gimana ini? Kalimat yang positif itu maksudnya seperti apa? Bukan negatif, Pak. Bukan yang seperti itu ya. Ada yang nggak mungkin? Kalimat yang positif. Halo? Masih ngantuk? Enggak? Kalimat positifnya seperti apa? Ngerti tapi susah menyampaikan, Pak. Ya, susah mengungkapkan seperti enggak jadi. Kita lanjutkan. Kalimat positif itu tanpa ada larangan, tanpa ada diskriminasi. Kita tidak melarang, kita tidak menyuruh. Jadi kita buat keyakinan kelas itu tanpa ada larangan, tanpa menyuruh. Jadi nanti dibuat kalimat-kalimat positif. Seperti apa nanti? Kita buat bareng-bareng. Ini untuk prakteknya nanti bisa di akhir aja ya.
Jangan kita lanjut materi berikutnya dulu. Ini beberapa contoh saja. Mungkin tepat waktu masuk dan keluar kelas. Itu kan tidak ada suruh, perintah larangan atau menyuruh. Anak-anak harus masuk tempat waktu, itu kan nggak ada, tidak ada menyuruhnya, ya kan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian menggunakan gadget seperlunya saja atau ketika ada kepentingan. Berbicara sopan dan saling menghargai. Dan terakhir, selalu menjaga kebersihan ke kelas. Itu bisa juga diterapkan buat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini bukan hanya di sekolah, tapi kita semua, orang-orang kita semua di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah pasti butuh yang namanya ini, kebutuhan dasar manusia. Persingkat waktu saja, ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama kesenangan, ada cinta dan kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan, dan juga bertahan hidup. Jadi di sini kita butuh setidaknya ada 5 kebutuhan yang harus kita miliki. Salah satu menghilang itu biasanya akan menjadi kurang seimbang. Kita akan menjadi goyah atau mungkin kurang fokus dan lain sebagainya. Contohnya seperti apa Pak? Kita lanjutkan. Nih, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Kalau kita nggak ada makanan, nggak ada pakaian, kita ya mungkin kalau nggak ada pakaian bisa hidup ya. Tapi kan kurang tepat, ya kan? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Ini bisa dikatakan juga dengan primer, ya kan? Kebutuhan primer pokok dari kita. Ada juga kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama dan menjadi bagian dalam suatu kelompok. Bukan hanya ada di kelompok tapi diam saja, bukan hanya seperti itu. Ada juga penguasaan, nanti ada contoh-contohnya juga. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa berdaya, mampu dan juga berpengaruh. Berikutnya, kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Berikutnya ada yang namanya kesenangan atau bermain, humor, antusias dan juga tertawa. Ini sangat penting sekali. Ketika kita dalam pembelajaran itu juga sangat dibutuhkan. Hilang salah satu atau mungkin kita tidak mengetahui, kita tidak menerapkan salah satunya, sisa biasanya akan kurang fokus dalam belajar, bisa jadi ngantuk dan lain sebagainya. Ini contohnya. Bertahan hidup, ada memastikan murid memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman serta memberikan bimbingan kepada murid mengalami kesulitan ekonomi. Jadi di sekolah juga anak-anak harus menjadi nyaman, aman. Bisa juga sebagai tempat tinggal yang kedua. Itu juga bisa kita terapkan di sekolah. Jadi bertahan hidup di sekolah bukan berarti orang sekolah tidak hidup, bukan berarti seperti itu ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, menciptakan kelas yang penuh kasih sayang. Nah, itu seperti apa nanti kita penerapannya di kelas-kelas masing-masing. Yang ketiga, penguasaan, memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan murid dan mendorong murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Karena kita paham setiap murid, setiap siswa punya kreativitas, punya kecerdasan masing-masing, tidak bisa disamaratakan gitu. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Pak Soleh dulu, mantan kepala sekolah SMP Muhammadiyah 4 Sukoharjo. Pernah bilang ketika saya awal kali masuk di SMP, beliau menyampaikan jangan pernah ojo ngajari iwak penekan. Jangan pernah mengajari ikan untuk memanjat pohon. Bisa nggak itu? Tidak akan bisa. Jadi setiap anak itu punya keunikan masing-masing. Kita juga nantinya bisa memilah-milah penguasaan dari setiap anak. Ada juga kebebasan, memberi kesempatan murid untuk mengambil keputusan sendiri. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Jadi ketika pembelajaran pun anak diminta untuk tetap senang. Jangan sampai tertekan, kemudian di kelas kok semakin
tegak dan lain sebagainya. Nah, pentingnya pemenuhan 5 kebutuhan dasar pada siswa, yaitu untuk guru dan murid dapat membantu untuk memenuhi kebutuhannya dan berkembang secara optimal. Selain itu, jika 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka akan menciptakan murid yang berperilaku positif sesuai dengan yang akan kita paparkan hari ini, yaitu budaya positif di kelas dan juga di lingkungan luas sekolah. Nah, mungkin ini ada satu kasus, nanti kita coba jawab. Di sini pelakunya adalah ada guru bahasa Inggris. Saya ambil nama Ibu Pinkan. Ada satu lagi siswa, saya beri nama dengan Fajar. Nah, ini bisa dibaca, nanti kita pelajari bareng-bareng. Kita cari kebutuhan apa atau yang dibutuhkan oleh Fajar dalam kelas tersebut. Mungkin minta bantuan salah satu Pak Didi, cedak nih, bisa membacakan dulu Pak. Bapak Ibu, saya membacakan kasus dari Ibu Pinkan. Ibu Pinkan sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di depan papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tiduran dan tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Pinkan, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana kamu?" Ibu Dani Ibu Pinkan pun menjawab, "Gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan kah sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Seperti itu. Kayak mendengarkan cerita dong. Terima kasih Pak Salahuddin, Pak Didin. Oke, seperti yang sudah dibacakan oleh Pak Didin barusan, ada sebuah kasus di mana di sini ada yang namanya Bu Pinkan. Bu Pinkan mengajar bahasa Inggris. Nah, ketika pembelajaran ada salah satu siswa yang bernama Fajar. Nah, Fajar ketika dalam pembelajaran dia tertidur, ngantuk. Tapi ketika dia ditanya, dia juga tidak bisa menjawab. Nah, dalam kasus tersebut kira-kira dari 5 kebutuhan yang ini ada tadi, Fajar itu kurang dalam kebutuhan apa kira-kira? Ada yang tahu? Apakah bertahan hidup? Apakah kesenangan dalam pembelajarannya? Apakah kebebasan dalam pembelajarannya kurang? Atau yang lain sebagainya? Mungkin ada yang bisa menanggapi? Penguasaan. Apa Pak? Penguasaan. Penguasaan. Kenapa kira-kira bisa penguasaan? Itu maksudnya penguasaan materi ya. Karena Penguasaan. dia tidak bisa menjawab. Oh iya, penguasaan materinya. Salah ada bukit kan ada budani. Oke. Mohon maaf. Karena guru juga manusia juga tempatnya salah dan dosa. Saya yang salah, saya juga yang dosa. Oke, kita lanjutkan. Kasus ini tadi ada dari Pak Budi, kurang penguasaan dalam pembelajarannya. Mungkin ada yang lain. Sebelum tak lanjutkan, ada jawaban dari yang lain? Pak Didin mungkin yang tadi membacakan lebih fasih, bisa mendalami benar-benar, mendongengkan. Ada Pak kira-kira? Oh iya, siap. Ini ya. Kesenangan. Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Oke.
Apa Pak Didin masih penasaran kayaknya? Kalau saya sih sama sih paling penguasaan sih, Pak. Oke, penguasaan ya. Coba kita cek. Oke. Jadi di sini kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Fajar itu, yang pertama perilaku Fajar itu merasa ngantuk, ya kan? Dia membutuhkan yang namanya kebutuhan bertahan hidup, ya kan? Kalau itu tidur, bisa nggak itu memahami? Nggak bisa kan? Jadi kalau tidur itu gimana Pak? Mati sebentar itu bukan itu Pak? Iya ya. Kalau tidur itu juga kata Bapak Rik, kabarnya itu mati sebentar, tapi nanti dikembalikan lagi hidup kembali, begitu. Nah, yang kedua, senang apabila guru dan teman-temannya memperhatikan. Mungkin juga dari Fajar kurang diperhatikan oleh gurunya, sampai Fajar tertidur, mungkin ngantuk, ya kan? Jadi mungkin kurang diperhatikan. Kalau misalkan kita bisa mengendalikan, ketika ada anak yang mengantuk, mungkin kita bisa kasih kuis, kita juga bisa kasih kasur. Gampang sekali ya nanti. Kita kasih mungkin ice breaking kayak tadi, kita buat tepuk tangan atau yang lain sebagainya, itu kan juga bisa. Nah itu butuh perhatian dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi tadi yang disampaikan butuh cinta dan kasih sayang benar sekali, ada juga. Dan yang terakhir, kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Jadi Fajar sendiri merasa bosan, jenuh dengan metode pembelajaran yang digunakan oleh Bu Pinkan tadi. Mungkin hanya menerangkan dari satu pihak saja, dari guru saja atau yang lain sebagainya. Jadi metodenya kurang bervariasi. Jadi kesenangan, kebutuhan dasar kesenangan juga sangat dibutuhkan oleh Fajar. Begitu G. Oke, sebelum lanjut, mungkin Bapak Ibu bisa ikut berperan aktif di sini. Di sini ada link. Bapak Ibu bisa scan di situ, atau yang nggak bisa scan bisa dituliskan di bawahnya itu ada tulisan bit.ly atau bit.ly / diseminasi keyakinan kelas. Ini kita praktekkan. Jadi kalau tadi kan ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita sampaikan dulu tujuan keyakinan kelasnya itu seperti apa. Tadi sudah kita sampaikan. Setelah itu, nah anggap saja di sini ada sebuah kelas. Jadi Bapak Ibu di sini silahkan bisa menyampaikan ketika kita nanti di kelas, ketika kita pembelajaran harusnya seperti apa. Silahkan bisa diusulkan di situ. Kalau sudah di scan atau diklik linknya, nanti bisa diklik tombol plus yang bawah. Di bawahnya ada tombol plus, ya kan? Bisa klik saja Pak, itu ada klik diseminasi keyakinan plus. Atau mungkin tak share link. Tak share link ya. Google bisa. Tak share link ke grup aja Pak. Wah, kurang canggih berarti apa ini? Ganti berarti ya. Setuju. Ya deh, ya. Oh ya, Gi. Tambah kali guru itu berarti. Guru itu kan ini ini lulus bikin. Halo? Silahkan bisa diisi. Misalkan ini adalah sebuah kelas. Kita ingin mengawali pembelajaran. Nah, keyakinan kelas seperti apa yang ingin kita terapkan bareng-bareng. Ini sebagai gambaran saja ketika besok Bapak Ibu menerapkan di kelas masing-masing. Pak, harusnya ketika pembelajaran boleh makan, pembelajaran boleh minum. Silakan jangan tulis semua di situ. Caranya di bawah itu ada tombol plus, silakan bisa diklik plus, kemudian tulis saja. Bapak Ibu juga bisa mengirimkan foto Bapak Ibu. Subjeknya bisa diisi nama Bapak Ibu semua nih. Di situ ada subjek, subjeknya diisi nama Bapak Ibu. Jadi nanti biar bisa tahu. Pindah di sini. Salah
Bisa juga kamera selfie. Oke. Bingung aku apa ya? Ayo, untuk makan. Minimal berapa? Monggo Bapak. Misi 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Oh, sudah bisa di grup kayaknya. Bisa di grup ini. Grup TU. Saya Pak. Oh, Teman-teman kan masuk di sini semua. Yes, jadi satu. Oh, kalau guru terlambat sekolah libur. Itu lambat terus ya berarti. Jadi isi podcast. Isi berarti kondisi. Nih. Jadi tadi yang sudah dituliskan oleh Bapak Ibu akan muncul di sini. Bapak Ibu juga bisa menerapkan pakai ini. Nanti bisa di browsing saja namanya Padlet. padlet.com. Silahkan bisa dibuat juga ketika pembelajaran seperti itu. Atau misalkan Bapak Ibu mau pakai sticky note, dari rumah bawa kertas, anak-anak suruh menuliskan, tempelkan, kita pelajari bareng, boleh juga. Bisa juga dengan seperti ini. Nah, jadi ketika langkah keduanya tadi kita sudah mengumpulkan usulan dari anak-anak, ya kan? Dari Bapak Ibu guru dan anak-anak ketika sudah mengumpulkan di sini. Betul-betul Pak? Oh. Oke. Nek misalkan dari Bapak Ibu tadi selfie atau mengirimkan foto, harusnya di bawahnya atau di atasnya judul itu ada fotonya. Jadi bisa lebih menarik lah. Nah, di sini ada dari siapa yang pertama? Marilah kita menjaga setiap hari. Belum ada subjeknya tadi ya Pak. Kebersihan kelas bergantian sesuai jadwal. Oke. Kebersihan kelas bergantian sesuai jadwal. Kemudian ada apabila guru terlambat lebih dari 15 menit masuk kelas tanpa keterangan, maka kelas akan bebas tugas selama 2 minggu. Itu 2 hari saat. Oh seperti itu, oke. Sudah terapkan. Kalau saya telat lebih 10 menit kosong jamnya malahan. Saya nggak kosong emang tapi nggak ada PR. Tapi diganti dengan kegiatan lain di kelas. Jadi bukan kosong dia tinggal ngomong enggak. Ada juga masuk kelas tepat waktu. Ini dari Pak Sartana, kelas selalu bersih. Dari Pak Sofik, nyaman namun disiplin dan konsisten. Sopan santun, boleh minum dengan tertib, kelas bebas sampah. Ini, nah itu muncul yang ada fotonya sekarang. Oke, jadi ketika besok pakai foto juga bisa masuk seperti ini. Ini juga bisa diterapkan oleh Bapak Ibu ketika pembelajaran supaya lebih menarik nih. Sering banyak ice breakingnya, nanti kan juga bisa seperti itu. Nah, ketika sudah banyak usulan yang masuk, langkah berikutnya apa tadi? Kita pilih-pilih, ya kan? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang ada di sini. Kira-kira kita mau menggunakan atau kita mau pilih yang mana? Misalkan, sebagai contoh, yang pertama, kelas harus bersih. Kebersihan kelas bergantian sesuai jadwal menjaga kebersihan kelas. Ini kira-kira sepakati atau tidak? Sepakat deh. Nah, jadi kan nanti Bapak Ibu bisa seperti ini. Jadi ditanyakan ke anak-anak, sepakati atau tidak? Kalau misalkan sepakat, kita pilih. Kita tetap lanjutkan. Yang kedua, apabila guru terlambat lebih 15 menit masuk kelas, kosong tugas selama 2 minggu. Ini sepakat apa buatan ini? Sepakat. Guru ini gak sepakat kayak gini. Oke, 2 minggu soalnya. Masuk kelas tepat waktu. Jadi kita ibaratkan itu sepakat-sepakat G. Misalkan yang kemudian berikutnya sopan santun, boleh minum dengan tertib, kelas bebas sampah. Mungkin kalau ini sepakat atau buatan? Mungkin kalau dari saya sendiri pernah ada kayak gini juga ketika membuat. Kalau makan itu tidak diizinkan, tapi kalau minum diperbolehkan selama tidak menggunakan plastik dari kantin itu. Jadi anak bawa apa namanya?
standar atau botol dan termos lain sebagainya. Itu biasanya tak sepakati. Nah misalkan nggak disepakati, akan kita hapus nantinya. Misalkan tidak, ini mohon maaf ini siapa ini? Ini siapa ini? Wah itu salah. Oke, misalkan tidak sepakat, kita hapus. Kita ambil yang poin-poin yang kita sepakati bersama, yang nantinya bisa diterapkan di kelas. Nah, setelah itu seperti itu gimana Pak? Setelah itu baru kemudian kita sebagai guru kemudian menjadikan satu, kita buat kalimat positif, tidak ada jangan atau tidak ada kata menyuruh dan lain sebagainya. Sehingga apa? Nantinya kita buatkan poster dan juga ditempelkan di kelas masing-masing. Begitu nggih? Nah, mungkin ini prakteknya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan ini Padlet atau juga mau pakai sticky note juga diperbolehkan ketika membuat keyakinan kelas. Jadi nggak buat keyakinan kelas kok. Mungkin ketika Bapak Ibu pembelajaran mau menggunakan ini untuk menjawab soal-soal juga diperbolehkan. Bisa juga dengan itu. Gitu nggih? Oke, kita lanjutkan untuk materi berikutnya yaitu penutup. Nah, sebentar. Sudah terlambat mengisi Padlet. Aplikasi itu masih sinyalnya apa? belum selesai lama itu. Mungkin sinyalnya lihat sini lagi. Atau mungkin tak saya lewatkan aja. Berikutnya yang terakhir adalah refleksi ya Bapak Ibu. Jadi yang sudah kita pelajari saat ini kita refleksikan. Kira-kira Bapak Ibu sudah dapat apa saja. Saya share grup linknya di grup TU. Sebenarnya ada juga barcode-nya. Ini mohon maaf kok agak baik. Mohon maaf sudah tangsel di grup TU, bisa dituliskan. Oh, masuknya ke sini mana? Nah, ini adalah penutup saja dari saya. Penutup materi 5 kebutuhan dasar dan juga apa tadi? Keyakinan kelas. Ada 1, 2, 3 pertanyaan pemantik. Silakan Bapak Ibu bisa tuliskan di situ. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi ini? Tuliskan secara singkat hal baru apa yang Bapak Ibu temukan. Kemudian yang ketiga, harapan Bapak Ibu ke depan ketika sudah mendapatkan materi diseminasi ini mau seperti apa? Bisa tuliskan secara singkat saja boleh. Atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan langsung. Pertanyaannya 3 itu. Mungkin satu saja dari Bapak Ibu langsung. Pak, boleh. Monggo. Menjawab 3 pertanyaan itu ya? Iya, betul sekali. Untuk yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi? Sebenarnya materi ini sudah ada, ya sudah kita dapat waktu kuliah ataupun kegiatan dan lain, tapi mungkin lupa. Nah, ini di refresh kembali. Terima kasih dengan ada ini. Mungkin teman-teman yang lupa mengadakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kembali mau mengadakan lagi, ya, agar anak-anak kembali lebih berdisiplin atau meningkatkan motivasi belajar di sekolah ini. Nah, ini kok tuliskannya enggak Pak Perintah? Tuliskan Jawab langsung mawon Pak. Nah, itu intinya itu. Jadi untuk meningkatkan kebersamaan kelas agar mereka mematuhi peraturan sekolah, membudayakan perilaku positif, tadi budaya positif diterapkan di kelas itu, dan anak-anak bisa dengan rela hati melaksanakannya. Seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih dari Pak Budi atas refleksinya pembelajaran atau diseminasi pada siang hari ini. Tiba sampai penghujung acara dari materi yang saya paparkan. Berikutnya akan disampaikan oleh Bu Sriwati.
Mungkin dari awal ke akhir saat saya menjelaskan, menerangkan atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya tadi juga masih ada satu ice breaking di PowerPoint, tapi karena waktunya sudah siang, nggak sampai, mohon maaf. Saya akhiri, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali atas atensinya dari Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya saya sampaikan ke Bu Sriwati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya melanjutkan untuk materi yang jumlahnya tadi ada 6 ya. Saya ke bagian yang 5 dan 6. Ya. Mungkin bisa berdiri semua dulu sebentar ya. Tadi mungkin SBK-nya Pak Wid dipakai saya. Bisa berdiri dulu, karena tadi sarannya harus banyak briefing ya dari Bapak Ibu Guru. Memang ada potensi ya, sedikit aja karena ini mungkin bukan matematika ya itu. Coba ini nanti kita menyanyi sebentar gitu ya, menyanyi kecil ya. Kalau 1 ditambah 1 gitu ya, untuk angka 1 berarti seperti ini ya, 1 gitu ya, tambah ya, tambah 1 gitu ya, sama dengan ya 2 ya, kemudian 2 ditambah sama 2 gitu ya, ya 4-nya gini aja, ini 4 ya, kemudian 4 sama ditambah ya, kemudian 4 lagi 8 itu badannya kita goyang ya, pergerakan ya, ya. Kemudian untuk 8 sama 8 ditambah 8 ini ya, tambah sama, kemudian 8 berapa? 16, 1 sama 6-nya juga ada lengkungnya. Oke, kita mulai sambil menyanyi bersama. Oke, kita mulai ya. Yuk, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Sedikit ya. Untuk yang 5 posisi kontrol, ya, ternyata kita sebagai guru itu ada beberapa, ada 5 ya. Kita itu apakah sebagai penghukum, kemudian apakah sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian apakah sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Nah, oke, siap gitu kan. Kemudian gimana caranya pagi itu harus sarapan, itu kita yang ada ide, kita yang ada ide untuk solusi, ada ide untuk memberikan solusi ke permasalahan ini harusnya seperti ini. Itu dari kita biasanya gitu. Padahal yang diharapkan apa? Kita menjadi penjembatan saja. Artinya kita, bahasa kita, kata-kata kita itu mengarahkan untuk anak-anak kita, mereka bisa menemukan solusi sendiri, gitu ya. Nah, seperti apa? Misalkan, gitu ya. Oh ini udah. Misalkan ketika kamu terlambat, berarti kamu itu harus bagaimana dengan kata-kata yang mengarahkan akan menemukan solusi dari siswa. Oke, Oke, tadi sudah sampai ke manajer ya. Bergerak antara peraturan ya dengan nilai-nilai manajer. Jadi ketika peraturan itu nanti ada guru adalah sebagai pemantau. Karena tadi dijelaskan dari materi yang pertama, untuk peraturan dibuat itu hanya sepihak, gitu kan? Misalnya ini aturan sekolahan yang harus anak-anak ikuti. Gitu. Kemudian guru ada sebagai pemantau. Kamu ini melanggar aturan yang ada, silahkan kamu siap
seperti itu, termasuk ya konsekuensinya itu ya, ataupun hadiah. Jadi ketika anak mungkin bisa baik, ya bisa diberikan hadiah, baik itu sip, bagus gitu ya, atau ini ada ribet ya, karena bagus. Ketika salah, dah kamu berdiri di depan, atau kamu ya konsekuensinya menulis tulis tidak mengulangi lagi sampai 100 kali misalkan, konsekuensinya seperti itu. Nah, beda ketika di sini nilai-nilai manajer itu lebih ke memperbaiki siswanya dengan cara tadi ada solusi dari siswa itu sendiri. Oke, nah di sini bagian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid ya untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini melalui pendekatan restitusi, ya, setiap ketika murid itu berbuat salah, gitu ya, guru akan menanggapi dengan mengajak murid untuk refleksi, untuk berdiskusi tentang apa ya yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menghargai diri. Ya, diajak diskusi. Ya, ada 3 tahapan segitiga restitusi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini untuk menstabilkan identitas ya, bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contohnya tadi, ketika dia terlambat datang ke sekolahan, gitu ya. Misalkan karena dia belum sarapan karena di kantin dulu. Ya, sebagai guru, misal penanganan yang pertama untuk menstabilkan, gitu ya. Ya memang manusia itu memang butuh makan, gitu ya. Manusia butuh untuk makan. Saya pun kalau lapar saya makan seperti itu. Nah, tapi ada waktu yang tepat, gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi bisa ada solusi dan bisa ada perbaikan dari dirinya anak tersebut. Ya, mungkin ini saja pemaparan dari kami ya. Kita mohon sumbang saran dari Bapak Ibu semua, itu sangat-sangat diperlukan, penting untuk kita sebagai calon guru penggerak. Yang diharapkan ya di sini memang ya bahwa guru penggerak itu memang punya slogan ya, tergerak dulu ya, kemudian bisa bergerak dan bisa menggerakkan. Barangkali ini juga bisa diterapkan tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi kita bisa menerapkan di lingkungan keluarga dengan anak-anak kita. Itu saja dari kami, dari awal sampai akhir di pemaparan kami. Banyak yang masih kita perlu banyak belajar, banyak kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini saya minta ada paling tidak 2 hal yang saya nanti mohon ditulis di grup TU. Ditulis, mohon ditulis nama dengan tulis kosong. Kalau kokoh kosong nggak ada nama kan sudah ada nomornya. Pertanyaan saya 2 hal. Apa yang jenengan dapatkan selama diseminasi ini? Hari yang jenengan dapatkan saja dari Pak Huda, Pak Widada sama Bu Ani. Apa yang jenengan dapat? Jenengan tulis saya dapat ini. Menurut versi jenengan, jangan menurut versi apa-apa. Terus yang kedua, apa yang akan jenengan lakukan setelah itu panjenengan dapatkan? 2 hal. Nanti Bapak ditulis berdasarkan versi panjenengan. Ngopi temennya boleh, tapi mohon dikasih ya. Langsung dikirim ke grup TU. Ditambahi foto monggo, enggak juga enggak apa-apa. Dan saya berikan ke pembawa acaranya tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, hadirin yang berbahagia, sampailah kita ke penghujung acara. Mari
disampaikan oleh